Gita Puji Puspitasari. Saya dari kelas ke-4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori humanistik yang ada di psikologi pendidikan. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian teori humanistik. Teori humanistik adalah teori belajar yang memanusiakan manusia. Pembelajaran dipusatkan pada pribadi seseorang. Teori ini tidak lepas dari pendidikan yang berfokus pada bagaimana menghasilkan sesuatu yang efektif dengan meningkatkan kreativitas dan memanfaatkan potensi yang ada pada seseorang. Lalu ahli yang berperan dalam teori humanistik ada 3, saya sebutkannya. Ada Arthur Combs, Abraham Maslow, Carl Rogers. Arthur Combs berpendapat bahwa belajar merupakan hal yang bisa terjadi karena dari dalam diri sendiri. Lalu Abraham Maslow berpendapat bahwa proses belajar pada manusia merupakan proses yang dilaluinya untuk mengaktualisasikan dirinya. Carl Rogers berpendapat bahwa pengalaman merupakan pembelajaran. Lalu teori humanistik. Teori humanistik ada 1, manusia memiliki kemampuan belajar yang alami. 2, pembelajaran menjadi hal yang signifikan ketika materi atau konten pembelajaran tersebut dianggap bermanfaat. 3, belajar adalah aktivitas yang menyangkut adanya perubahan dalam persepsi seseorang. 4, tugas belajar yang mengancam diri lebih mudah dirasakan ketika ancaman itu relatif kecil. 5, orang yang belajar memiliki cara untuk belajar dengan pembelajaran yang memiliki ancaman rendah. Selanjutnya, para ahli penganut teori humanistik. Para ahlinya antara lain ada David Kolb yang terkenal dengan experiential learning theory atau pengetahuan kombinasi dari kemampuan untuk memahami dan mentransformasikan pengalaman. Lalu ada tahap teori belajar menurut David Kolb, ada reflection observation, yaitu seseorang yang mengalami kejadian tadi mencoba untuk melakukan observasi berupa pencarian jawaban, melaksanakan refleksi yang kemudian ditandai dengan munculnya beberapa pertanyaan tentang kejadian terkait. Lalu ada abstract conceptualization, seseorang berusaha membuat abstraksi atau mengembangkan teori dari objek perhatian suatu kejadian. Lalu ada active experimentation, seseorang secara aktif melakukan percobaan yang merupakan hasil dari aplikasi konsep dan teori ke situasi kenyataan. Lalu ada gaya pembelajaran oleh David Kolb, ada converger, tipe orang yang suka belajar dengan memiliki jawaban tertentu atau sudah pasti. Diverger, tipe belajar orang yang hobi menelaah berbagai sisi dan mencobanya menghubungkan semua sisi tersebut jadi kesatuan utuh. Lalu ada assimilation, yaitu tipe belajar seseorang yang cenderung tertarik pada konsep abstrak. Lalu ada accommodator, yaitu tipe atau gaya belajar seseorang yang berusaha mengembangkan berbagai konsep. Lalu ada pandangan dari si Hani dan Mumford yang memiliki teori tersendiri mengenai pembelajaran dan berkiblat pada teori humanistik. Lalu menurut mereka, golongan orang belajar antara lain ada kelompok aktivis yang tidak sungkan untuk melibatkan diri dalam suatu kegiatan, lalu kelompok reflektor, golongan belajar yang ditandai dengan sifat orang yang sangat berhati-hati, cenderung memiliki banyak pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Lalu ada kelompok teroris yang biasanya termasuk orang yang kritis dan hobi menganalisis segala sesuatu dari segala sisi. Lalu ada pragmatis, orang yang praktis, tidak menyukai hal yang terlalu rumit, menyukai hal yang ringkas dan tidak bertele-tele. Selanjutnya, menurut Habermas, dia berpendapat bahwa belajar baru akan terjadi ketika seseorang melakukan interaksi dengan lingkungannya. Lalu kelompok belajar dalam teori Habermas antara lain ada technical learning, teknik belajar di mana seseorang berinteraksi dengan sekitarnya, terutama lingkungan alam. Lalu ada practical learning, teknik di mana seseorang mampu berinteraksi dengan lingkungan sosial. Ada emancipatory learning, adalah teknik di mana seseorang mencapai pemahaman dan kesadaran tinggi pada perubahan budaya sosial. Selanjutnya menurut Bloom dan Krathwohl yang menyatakan bahwa individu perlu menguasai suatu hal setelah belajar melalui peristiwa-peristiwa belajar. Tujuan belajar menurut Bloom dan Krathwohl antara lain, pertama, domain kognitif yang berisi tentang pemahaman aplikasi, analisis sintesis, dan evaluasi. Domain psikomotorik antara lain menerukan gerakan, menggunakan konsep untuk bergerak, ketepatan melakukan beberapa gerakan dengan benar sampai berhasil melakukan gerakan tersebut secara wajar.
Selanjutnya ada domain afektif, yang terdiri dari pengenalan, respon, penghargaan, mengorganisasikan, dan pengalaman. Lalu ada implikasi teori belajar humanistik. Guru atau fasilitator diharapkan mampu memberikan kesan awal yang menyenangkan. Guru bertugas membantu setiap peserta didik untuk memperoleh dan memahami adanya tujuan perorangan dalam proses belajar tersebut. Guru sebisa mungkin mengatur dan menyediakan berbagai sumber pembelajaran yang paling luas dan bisa dimanfaatkan oleh peserta didik. Lalu selanjutnya, guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran menurut kiblat humanistik harus mampu menanggapi berbagai respon yang terjadi dalam proses pembelajaran, baik respon yang sifatnya intelektual maupun yang lebih ke arah perasaan personal atau pribadi. Kelebihan dan kekurangan aplikasi teori belajar humanistik. Kelebihannya antara lain bisa memunculkan kreativitas peserta didik atau orang yang belajar. Kedua, perkembangan teknologi yang pesat ekuivalen dengan perkembangan belajar. Yang ketiga, tenaga peserta didik justru memiliki tugas yang lebih ringan, tidak terpaku untuk menyelesaikan materi, tetapi lebih fokus pada pengembangan setiap individu yang belajar. Kekurangannya antara lain memungkinkan peserta didik untuk sulit memahami potensi dirinya sendiri. Ini terjadi karena peserta didik terlalu dilepas oleh guru dalam mengeksplorasi dirinya sendiri. Lalu ada kedua, peserta didik yang tidak berminat untuk mengikuti proses belajar dan akan tertinggal dengan peserta didik lain yang sudah memiliki niatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Lalu, jika peserta didik tidak rajin untuk mengikuti proses pembelajaran, besar kemungkinan ia akan kesulitan mengikuti proses belajar selanjutnya karena masih tertinggal di tahap-tahap awal. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.